Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, Kau Allah Bapa yang bertata atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau sudah menaikkan setiap pujian sembah kami. Biar ini boleh naik di hadapan tatamu jadi dupa yang harum bagi namamu Tuhan. Ini waktunya bagi setiap kami Tuhan diperlengkapi, diperkuat Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan kayak mau tabur di tempat yang tepat dan akan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Ya, hari ini lumayan banyak ya, puji Tuhan. Nah, di belakang judulnya Satu Tubuh Kristus. Ketika saya menyiapkan dan berdoa Tuhan apa yang mau disampaikan untuk hari ini. Karena saya nanti sore juga akan sharing di anak muda tentang distinktif, yaitu berbeda. Jadi anak muda yang berbeda, tapi pagi ini saya tanya Tuhan apa yang harus disiapkan dan saya dapat tentang Satu Tubuh Kristus. Kita akan buka dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20, lalu lompat ke ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20, lalu nanti lompat ke ayat 27. Ya, kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu Saudara, kita dicipta berbeda. Amin. Kita dicipta berbeda dengan semua makhluk di dunia ini, benar? Gak ada kan yang kita mirip sama kucing atau mirip sama apa gitu kan, gak ada. Tetapi dengan jelas firman-Nya berkata bahwa kitalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ciptaan Tuhan yang istilahnya mendekati. Ciptaan Tuhan yang dibedakan, yang distinktif, yang punya perbedaan dengan makhluk hidup lainnya. Karena apa? Karena kita dicipta menurut apa? Rupa dan gambar Allah. Amin. Kalau kita bilang kita manusia menurut rupa dan gambar Allah, berarti apa? Berarti sifat Allah ada pada kita. Amin. Berarti apa karakter Tuhan, apa karakter Kristus, sikap, sifat semua yang ada dalam diri Tuhan Allah Bapa, baik itu melalui Roh Kudus, baik itu melalui Yesus Kristus, karena kita adalah ciptaan yang berbeda, berarti kita harus punya sifat yang seperti itu. Dan hari ini tentang satu tubuh Kristus. Saya percaya setiap kita di sini, meskipun ada yang kenal atau mungkin ada yang belum kenal, tapi saya percaya Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi, benar? Saling melengkapi atau mungkin bahkan diperlengkapi. Karena kita adalah makhluk sosial. Kalau dulu saya belajar di sekolah, guru saya bilang manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri. Manusia hidup perlu berdampingan dengan orang lain. Yang sudah suami istri sudah pasti berdampingan. Lalu berbuah menghasilkan anak, berdampingan lagi. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, satu di dalam tubuh Kristus. Kita semua nih, saya, si Sofi, dan semua Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita satu dalam tubuh Kristus. Amin. Ada ilustrasi gini saudara, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada perut saudara.
Jadi ketika saya menyiapkan sharing ini, saya dapat ilustrasi gini. Ada wajah ya, wajah, muka kita. Saya punya tangan, saya punya kaki, dan saya punya perut yang besar ya. Nah, suatu ketika kaki saya ini ngomong, Bom, kalau kamu nggak punya kaki, kamu ini nggak bisa kerja. Saya ini, kaki kamu ini lebih hebat dari tangan kamu, kaki kamu ini lebih hebat dari perut kamu, bahkan dari wajah kamu. Kalau kamu nggak punya kaki, kamu nggak bisa jalan, kamu nggak bisa lari, kamu nggak bisa mengerjakan akan apapun. Itu si kaki, saya ini ngomong kayak gitu. Lalu tiba-tiba tangan saya nyaut, hei kaki, kalau nggak ada tangan, nih Bom nih nggak bisa nyetir, nggak bisa kerja, nggak bisa ngelakuin keterampilan, nggak bisa ngerjain apa-apa. Saya kerjanya sama Ci Sofi dalam dunia interior, saya nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa beli bahan-bahan yang mungkin Ci Sofi bilang, Bom ayo tolong beli ini. Kalau Bom nggak punya tangan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dengan sigap wajah saya berkata, hei kalian semua, tangan dan kaki. Kalau wajah Bom nggak ganteng kayak gini, amin, ya, nggak mungkin orang ini mungkin bisa welcome, bisa ramah sama Bom. Kalau Bom nggak punya wajah yang ganteng, hidung yang mancung, pipi yang tirus, amin ya. Amin ya saudara ya. Amin. Terima kasih buat amin ya. Kalau Bom nggak punya wajah yang mencirikan ada Tuhan dalam hidupnya, nggak mungkin ada orang-orang yang istilahnya ramah dan baik sama Bom. Lalu seketika perut saya yang besar berkata, hei kalian semua, kalau nggak ada perut, nggak ada makanan yang masuk ke perut, kalian semua nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kaki saya, tangan saya, dan wajah saya berkata, hei kamu perut, kamu tuh cuma stay doang di sini di tengah, nggak ngelakuin apa-apa. Kaki berjalan, tangan melakukan sesuatu, wajah mungkin dalam wajah ada mulut bisa berkata-kata, tetapi kamu perut cuma bisa diem aja di sini. Yang kamu bisa adalah diisi sampai perut kamu membesar. Dan seketika itu kaki, tangan, wajah saya mengabaikan perut ini. Dikucilkan, kasihan perut nanti kempes. Sampai pada akhirnya ketika perut ini merasa terkucilkan, dia jadi ngambek, jadi galau, akhirnya dia nggak mau makan, saudara. Jadi tiba-tiba perut Bom jadi kecil ya kan, karena nggak makan. Sampai akhirnya amin, aduh makasih aminnya 2 kali. Seneng loh saya hari ini. Tiba-tiba perut saya nggak diisi, nggak makan seminggu, atau nggak makan sampai 1 bulan ya. Karena merasa dikucilkan oleh kaki, tangan, dan muka saya. Akhirnya apa? Lemes, ya kan? Kita nih kalau nggak makan 3 hari aja lemes. Benar kan? Mungkin kalau yang suka makan puasa sehari full ya pasti udah lumayan lemes ya kan? Sampai akhirnya karena si perut ini merasa terkucilkan, akhirnya apa? Dia tidak menerima asupan makanan di perutnya. Sampai pada akhirnya ketika mungkin 1 bulan nggak makan, tiba-tiba kaki menjadi lemas, tangan juga tungkleng nggak bisa ngapa-ngapain, muka juga yang tadinya mungkin selalu makan apa ya, jamblang atau apa, tiba-tiba jadi kuyu, jadi kusut, jadi lesu. Dan pada akhirnya ketika kaki, tangan, dan wajah ketemu, mereka bilang gini, kok kita jadi kayak gini ya? Kok kaki saya nggak bisa jalan lebih cepat lagi? Kok tangan saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi? Kok muka saya jadi jelek sekarang? Jadi kuyu, jadi nggak bersemangat mukanya. Dan akhirnya mereka bertiga tahu bahwa perut pun punya fungsi yang sama pentingnya dengan kaki, tangan, dan wajah. Tadi dikatakan dalam tubuh banyak anggota-anggotanya. Dari ujung kepala sampai telapak kaki kita. Ini punya fungsinya masing-masing. Even berbeda-beda namanya, tetapi tangan, kaki, perut, semuanya punya fungsi yang penting dalam hidup kita. Dan itulah yang namanya banyak anggota, tapi satu fungsi, satu kepentingan, satu tubuh Kristus. Kita hari-hari ini, mungkin kita berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda.
Kita berasal dari mungkin gereja yang berbeda dan kita bertemu di tempat ini. Mungkin kita punya story yang berbeda dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saya percaya, kita dikumpulkan di sini untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Amin. Karena kita satu di dalam Tuhan. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita nggak bisa menjadi seperti kaki, tangan, dan wajah yang menyombongkan egonya. Kalau nggak ada kaki nggak bisa jalan. Kalau nggak ada tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak punya wajah yang ganteng, mungkin kamu akan dikucilkan. Kita nggak bisa menyombongkan apa yang menonjol dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang kita punya dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam tubuh, jiwa, dan roh, itu semua asalnya dari siapa? Tuhan. Setiap kekayaan yang mungkin kita punya, yang kita miliki hari ini, harta benda yang kita miliki, kalau bukan karena anugerah dan favor, apa kita akan menerima karena hal itu? Kalau bukan karena kita melekat pada tubuh Kristus, apakah kita akan menerima berkat Tuhan? Kalau saja mungkin kita tinggal di luar firman Tuhan, akhirnya kita tinggal di luar tubuh Kristus, apakah ada yang namanya anugerah dan kemudahan buat kita? Berbeda, disatukan menjadi satu di hadapan Tuhan. Contoh kayak tim musik. Tadi ada Rico di drum, ada Abang Leo di bass, ada Ci Sofi di keyboard, ada Kobutong di sofa, ada Tante Ayun di gong. Kalau masing-masing pribadi ini menonjolkan siapa yang paling jago, yang paling hebat mainnya, gue pengen yang paling keras, saya mau yang paling keras mainnya, mungkin Ci Sofi di fullin volumenya, sampai akhirnya yang kedengaran cuma suara keyboard, atau mungkin Rico menabuh dengan stick drum yang mungkin yang lebih besar, yang istilahnya menghasilkan suara yang lebih keras, sampai akhirnya menutupi semua alunan musik di tempat ini. Apakah akan menjadi sebuah harmonisasi yang indah yang kita dengar saat kita menyembah? Nggak ada. Yang ada kita dengarnya bentang-bentong ya kan, nggak karuan. Tetapi karena kelima saudara kita ini saling melengkapi, menahan ego, ya kan, tidak mengeluarkan egonya, terciptalah harmonisasi dalam bermain musik dan kita bisa menyembah Tuhan pagi hari ini. Itulah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa menonjolkan saya ini jago masak, ya kan. Oh saya ini sekarang jabatannya tinggi. Oh saya sekarang udah jadi koordinator, mungkin musik, koordinator single dan multimedia. Hai, itu semua cuma sementara. Tetapi yang kekal adalah ketika hidup kita gantung, nempel sama Tuhan. Menjadi kakinya Tuhan, tangannya Tuhan, wajahnya Tuhan. Itulah fungsi kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Satu tubuh Kristus. Ketika yang berbeda disatukan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk kita bisa melihat firman Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang akan kita pelajari, 2 poin untuk kita bisa menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita buka dari Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 5. Roma 12 ayat 3 sampai 5 berkata seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Hal yang pertama, poin yang pertama untuk kita bisa menjadi satu tubuh dengan Tuhan adalah apa? Kita perlu mengenal siapa diri kita.
Kita perlu mengerti takaran dalam hidup kita seperti apa. Kita perlu tahu seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar keahlian kita, dan apa yang bisa kita berikan ketika kita sudah mengetahui siapa diri kita, seberapa besar kemampuan kita, takaran kita di hadapan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris, if I myself do not do my part, I cannot expect anything from God in prayer. Dalam artinya jika saya sendiri nggak bisa ngelakuin bagian saya nggak bisa mengharapkan apapun dari Tuhan dalam doa saya. Kalau kita cuma bisa berharap tanpa kita melakukan, kalau kita cuma bisa meminta tanpa kita melakukan bagian kita, mungkin itu akan jadi di luar ekspektasi kita, saudara. Kita menuntut Tuhan untuk A, B, C, D, E, tetapi ketika Tuhan berkata, ayo nak, lakukan bagianmu, lakukan tugasmu. Tapi dengan enteng kita berkata, nanti lagi Tuhan, itu bukan bagian saya, biar yang jago-jago aja yang maju. Ketika mungkin kita menuntut Tuhan untuk memberikan A, B, C, D, dan kita nggak mau lakuin bagian kita, apakah Tuhan senang akan perilaku kita, Bapak Ibu Saudara? Yang namanya satu anggota, ketika pikiran berkata ya, berarti otomatis dari wajah, hati, tangan, perut, kaki semua sepakat. Karena yang kalau dalam tubuh kita yang paling utama adalah otak, benar? Kalau otak ini sepakat seia sekata dengan Tuhan, ini akan menginfokan kepada semua anggota tubuh kita, hei kaki, hei tangan, ayo kita kerja buat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan dan kita nggak menaruh siapa yang tinggal dalam hidup kita, maka yang timbul adalah pemberontakan dan kecongkakan dari hidup kita. Seperti kaki yang menonjolkan dirinya, kalau nggak ada kaki nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada tangan nggak bisa kerja. Apa kita mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kita punya banyak anggota tubuh, punya fungsi yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Poin yang pertama, kenali siapa diri kita. Mengerti seberapa besar kemampuan kita, takaran kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita melihat diri kita lebih besar dari Tuhan kita, maka yang keluar adalah seperti kaki tadi. Tapi kalau dari kita berkata, ya Tuhan, biar semua anggota ini Tuhan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kita menaruh Tuhan di hidup kita, maka kita akan mengerti arti dari satu tubuh Kristus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita buka dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di dalam Tuhan, poin yang kedua, kita punya posisi yang sama di mata Tuhan. Ada kesetaraan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan seberapa hebat, seberapa lama kita melayani, seberapa lama kita sudah bertobat terima Tuhan. Tuhan gak melihat seberapa kayanya engkau, seberapa mungkin kekurangannya engkau. Tapi kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, semua punya posisi dan pandangan yang sama di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar yang dikaruniakan kepada Kristus Yesus, lalu dialirkan terus menerus dan akhirnya kita menerima akan kasih itu. Poin yang kedua, di dalam Kristus kita semua sama. Gak ada perbedaan, gak ada pembedanya. Satu hal, kita punya posisi sebagai anak-anak Allah, betul?
Dan anak-anak Allah harus menyatakan nilai atau karakter ilahi dalam hidupnya. Kita berkata, Tuhan ya aku ini anakmu Tuhan, aku ini anak pilihan. Tetapi hidup kita, perkataan kita, sikap kita enggak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana orang mau melihat ada Tuhan dalam hidup kita kalau mungkin kita hidupnya masih seperti itu. Kadang kita manusia jatuh dalam dosa yang simple. Di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita. Dosa yang istilahnya cuma hal yang kecil, cuma kita ngobrol, kita mikir tanpa kita ngelakuin sesuatu. Tapi kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kita berpikiran yang tidak baik, itu udah dihitung saudara sama Tuhan Allah Bapa. Dan apakah kita mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu? Jadi saya katakan sebagai anak-anak Allah, berarti harus mencerminkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Sedikit aja kita merasa diri kita wow dan hebat, iblis akan masuk melalui celah itu. Dan kalau iblis sudah masuk, itu akan jadi besar, jadi besar, jadi besar. Saya pernah ngalamin yang namanya merasa diri saya hebat, merasa diri saya mampu, merasa diri saya bisa, saudara. Dan saya menganggap enteng semua pelayanan, semua hal yang dipercayakan dalam hidup saya. Dan itu membuat saya tahu bahwa ketika sedikit aja saya membuka celah, itu fatal akibatnya. Semua hal yang saya buat tidak pas di hati Tuhan. Saya pernah melakukan kesalahan dan celah yang saya lakukan itu mungkin mendukakan hati Tuhan. Dan saya ketika saya hari itu bertugas, saya tidak merasakan apa-apa dalam hidup saya. Dan saya tahu itu adalah hal yang fatal sebagai seorang worship leader. WL dituntut untuk bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena apa yang dia dapat dari Tuhan, dia masuki dan dia alirkan kepada jemaat. Dan hari itu, karena celah saya, karena kesombongan saya, karena saya merasa diri saya bisa dan saya nggak prepare untuk saya bertugas di mesbah ini, akhirnya Pak, saya dihukum Tuhan dengan saya gak menangkap apa-apa hari itu. Dan jujur itu membuat saya sedih. Dan Tuhan, saya tahu sebagai anak-anak Tuhan ada kewajiban. Kita dulu sekolah punya kewajiban belajar, belajar supaya apa? Supaya naik kelas. Dan sekarang kita sekolah lagi di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, belajar untuk apa? Untuk supaya hidup kita menjadi lebih baik. Dan ketika saya mengalami hal itu, saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya mohon ampun, Tuhan. Saya tahu saya salah, saya tahu saya sombong, saya tahu saya punya ego yang besar, congkak. Dan saya minta ampun saat itu. Hal simple, cuma merasa, udahlah, udah kebiasa tugas, udah gitu, lihat aja besok gitu kan. Godaan terbesar bagi seorang worship leader itu seperti itu, karena mungkin udah kebiasa tugas, jadi yaudahlah, gampang. Dan hari itu saya cuma bisa belajar, Tuhan, apapun yang kau percayakan di tangan saya mau belajar untuk saya bisa prepare well hidup saya. Tuhan tidak pernah melihat seberapa kita punya kesalahan, seberapa kita punya dosa. Asalkan kita mau balik, asalkan kita mau kembali, maka Tuhan akan memberikan tangannya untuk hidup kita. Dan pagi ini satu tubuh Kristus. Entah kita berasal dari gereja mana hari-hari ini, kita dikumpulkan di tempat ini. Bukan atas nama eklesia, bukan atas nama gracia, tapi atas nama Tuhan. Kita bisa saling memperlengkapi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ketika teman-teman kita yang sudah berangkat kemarin-kemarin itu, kita kan berdoa setiap Selasa kan, diajak maju sama ibu gembala kita dan didoakan. Itu salah satu contoh bentuk kita melengkapi
kita menopang dalam satu tubuh Kristus. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita ada dalam tubuh Kristus yang notabene semua panca indera kita dari ujung kepala sampai ujung kaki seia sekata dengan Tuhan? Atau mungkin hari-hari ini kita sedang melenceng karena kita merasa diri kita hebat, karena merasa diri kita bisa dan mampu, sampai akhirnya kita melupakan bahwa masih ada Tuhan yang lebih dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Yesus adalah pusat dari segalanya. Dan jadikan dia senter dalam hidup kita, jadikan dia sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Dan percayalah ketika kita memusatkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi satu tubuh dalam Kristus. Amin. Mari pagi ini saya mengajak setiap kita untuk berdoa pagi hari ini. Kita renungkan kembali apakah hari-hari ini kita ada dalam tubuh Kristus. Apakah kita ada dalam jalan Tuhan. Atau mungkin karena kebisaan kita, kehebatan kita, jadi kita melupakan semua ajaran Tuhan. Atau mungkin merasa saya sudah sering melakukan semua pelayanan. Saya sudah sering melakukan semua lawatan. Saya tumpangin tangan semua orang rebah. Saya berdoa banyak orang yang diselamatkan. Apakah itu pure murni keluar dari hatimu di dalam Tuhan? Atau keluar dari kedaginganmu? Hari-hari ini mari koreksi diri kita. Untuk kita boleh satu tubuh dalam Tuhan. Apapun latar belakang kita, dari mana kita berasal, dari gereja mana kita berasal. Cuma satu hal yang bisa kita bilang ke Tuhan pagi ini, Tuhan, aku mau satu tubuh dengan Engkau. Satu tubuh dalam Kristus. Satu tubuh di dalam kebenaran firman-Mu. Sampai Tuhan, aku melihat semua hal yang ajaib terjadi di hadapanku. Hai Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Kau yang selidiki setiap hati kami. Selidiki akan hidup setiap kami Tuhan. Ampuni akan setiap kesalahan kami. Akan setiap apapun Tuhan, perasaan demi perasaan yang kami miliki Tuhan. Kalau mungkin kami merasa diri kami hebat, kami merasa diri kami bisa dan mampu dan kuat. Tapi sebenarnya semuanya itu berasal dari Engkau. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau belajar menjadi satu fungsi, menjadi satu kesatuan. Meskipun tugasnya berbeda-beda. Tapi kami mau belajar menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus. Buat kami bisa mengenal diri kami. Dan kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah memandang siapa kami, apa kehebatan kami, apa latar belakang kami. Pagi hari ini Bapa, mari Tuhan, biar hidup kami terus bersepakat dengan Engkau. Biar hidup kami Tuhan terus sejalan dengan Engkau. Satu tubuh dengan Engkau. Sampai Tuhan, kedatangan-Mu yang kedua kali, yang akan menjemput setiap kami di awan-awan. Dan Kau mendapati kami setia dan berkenan sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa untuk kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami percaya apapun Tuhan pergumulan kami hari-hari ini, apapun Tuhan badai hidup kami, apapun persoalan kami, kami sudah berkata kami punya Tuhan yang besar. Maka kami percaya Bapa, semua apapun hal-hal yang mengintil di hidup kami, yang menggerogoti hidup kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus semuanya akan tunduk di bawah kaki Yesus. Kami percaya Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan kami akan melihat setiap pintu yang terbuka bagi hidup setiap kami. Kami akan melihat terjadi pemulihan demi pemulihan, baik dalam keluarga, ekonomi, semua Tuhan. Dalam pelayanan kami percaya ada pemulihan sedang berjalan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan biar rencana-Mu dan biar janji-Mu dan firman-Mu Tuhan yang digenapi atas hidup setiap kami. Dan pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya
Kalau mungkin kami sudah mendengar beberapa kebijakan sudah diturunkan Tuhan, tanpa perlu harus menunjukkan hasil PCR dan swab antigen, kami bersyukur Tuhan, kami percaya ini semua karena ada perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, semuanya Tuhan akan dipulihkan. Mari Bapak, jangan pernah berhenti, jangan pernah stop, tapi kami percaya Bapak, urapan kesembuhan terus mengaliri bangsa kami Tuhan, sampai semuanya Tuhan boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya nggak ada satupun Tuhan virus-virus yang bisa mendekat lagi pada bangsa kami, karena kami percaya Tuhan ada tembok berlapis, ada tembok perlindungan, ada Mazmur 91 atas hidup setiap kami dan juga bangsa kami. Dan kami percaya Bapak, bangsa kami akan menjadi bangsa yang dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain, karena kami percaya ada tahta Tuhan yang tinggal diam di Indonesia, di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapak, kami akan melihat, kami akan mendengar kabar baik di depan nanti Tuhan. Kami akan mendengar sebuah berita yang memberkati bangsa kami itu akan terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan bangsa kami. Kami percaya Bapak, semua Tuhan yang kami doakan, semua yang kami naikkan, biarlah semuanya boleh Kau dengar dan Kau nyatakan dalam kehidupan kami dan juga bangsa kami Tuhan. Dan saat ini kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan jimat, tapi ini adalah tanda, ini adalah meterai yang Kau berikan dalam hidup setiap kali, dalam hidup setiap kami. Mari kita siapkan pengurapan kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mengurapi tangan kami Tuhan. Dan kami mau urapi Tuhan dari ujung kepala kami Tuhan. Kami urapi Tuhan, biarlah pikiran kami Tuhan menjadi seperti pikiran-Mu Tuhan. Kami mau urapi mata kami, biarlah mata ini Tuhan boleh memandang menjadi seperti biji mata-Mu Tuhan, melihat kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau urapi Tuhan telinga kami, biar apa yang kami dengar adalah yang berasal daripada Tuhan, bukan daripada si jahat. Tapi kami percaya Bapa, ada filter yang Kau berikan dalam telinga kami, sehingga yang kami masuki, yang kami dengar adalah firman dan kabar keselamatan dari-Mu Tuhan. Kami mau urapi lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Kami percaya Kau yang menjagai ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Kau yang menjagai setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami, dan biarlah hanya perkataan firman, hanya perkataan yang positif yang keluar dari mulut setiap kami Tuhan. Kami mau urapi Tuhan hati kami Tuhan, biar hati Tuhan terus melekat dengan hati-Mu sampai Kau dapati kami seirama dan sederap dengan Engkau. Kami mau urapi tegar tengkuk kami Tuhan. Kami mau patahkan semua kesombongan, semua kehebatan, semua rasa kemampuan kami, semua rasa hebat kami, semua kecongkakan kami Tuhan. Kami mau patahkan dalam nama Yesus, biar ada submit dan penundukan diri akan Engkau yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya tangan ini Tuhan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan kami percaya Bapa, biar dari kedua tangan ini Tuhan kami akan mengalami yang namanya mukjizat dan berkat Tuhan, dan kami bisa mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kami dengan maksimal di hadapan Engkau. Kami mau urapi Tuhan kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Kau yang kuatkan kaki kami untuk bisa melangkah lebih cepat, berlari lebih kuat lagi Tuhan, menopang setiap apapun yang ada dalam tubuh kami. Kami percaya Bapa, hari-hari Tuhan kami perlukan kaki yang kuat untuk kami bisa berjalan dari satu pulau ke pulau yang lain Tuhan. Karena kami percaya setiap daerah yang kami pijak dengan kaki kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi di daerah itu Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau yang berkati semua aspek kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang beracara dan Kau Tuhan yang berkehendak dalam hidup kami. Kami berdoa buat pemimpin kami, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Nani Susanti Tuhan. Kami percaya Kau yang berkati pelayanannya, Kau yang berkati tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Tuhan. Kau yang bawa beliau Tuhan boleh menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab yang daripada-Mu dengan finish well Tuhan. Kami percaya Bapa, berikan pemimpin kami Tuhan kesehatan yang terbaik, berikan pemimpin kami Tuhan perlindungan yang sempurna. Kami percaya Bapa, ada pasukan malaikat-Mu yang menjagai Ibu Gembala kami, dan gak ada satupun Tuhan roh-roh jahat yang bisa menyentuh dan mendekati Ibu Gembala kami Tuhan. Karena kami percaya Ibu Gembala kami adalah mempelai-Mu, dan kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu yang nyata dan sempurna atas pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa,
Hari ini Tuhan kami mau awali minggu ini bersama dengan Engkau, kami awali hari ini bersama dengan Engkau. Kami percaya Bapa, apapun yang kami kerjakan dari pagi sampai malam hari nanti mendatangkan kebaikan buat hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara, Tuhan berkati. Sampai berjumpa besok pagi.